Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para saudaraku sekalian yang semoga selalu Allah rahmati, pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita bisa bersharing ilmu tentang kehidupan, yang mana kehidupan yang kita jalani ini pada dasarnya adalah sebuah tanda kesyukuran kita bahwa Allah masih memberikan kita nafas. Ketika kita memelek mata di pagi hari, kita bisa melihat indahnya dunia. Itu awal mula kita mempunyai banyak potensi hal yang akan kita syukuri. Namun di sisi lain, para saudaraku semua, dalam kehidupan ini alurnya tidak selalu semulus apa yang kita rasakan dan kita inginkan. Ada terkadang problematika yang menjadi gesekan di kehidupan kita, baik itu hablum minallah atau hablum minannas, sehingga menyebabkan kita teralih fokus dari yang awalnya kita tahu bahwa hakikatnya hidup ini adalah menyembah kepada Allah, dan juga bisa memiliki ketenangan agar kualitas ibadah kita ini selalu baik. Di pertemuan kali ini, para saudaraku semua, kita coba mencari tahu lebih dalam hal-hal apa yang dimiliki oleh orang iman seperti kita ini, yang mana sebenarnya itu ajaib namun tidak dimiliki oleh orang yang lain. Gitu. Baik para saudaraku semuanya, ada hal yang hebat dan menakjubkan yang hakikinya kita sebagai orang iman itu punya, yaitu di salah satu riwayat hadis Muslim dijelaskan, ajaban li amril mu'min inna amrohu kulluhu khairan laisa dzaka li ahadin illa mu'min. Jadi ada hal menakjubkan dan ajaib yang dimiliki oleh orang iman, yaitu keseluruhan perkara dalam hidupnya baik semuanya. Namun hal tersebut tidak dimiliki oleh orang yang lain kecuali orang iman saja. Apa itu? Yang kita pelajari di sini adalah yang pertama, in asobathu sarra syakara fakana khairallah wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah. Jadi ada dua hal yang menjadi poin baiknya orang iman dalam kehidupan. Yang pertama, ketika dia tertimpa suatu hal kebaikan, maka dia bersyukur sehingga kebaikan yang menimpanya baik untuk dia. Namun ketika dia tertimpa hal yang tidak dia sukai, tertimpa musibah atau kejelekan, maka dia mencoba belajar untuk sabar. Maka baik itu kebaikan atau kejelekan yang menimpanya, semuanya baik. Jadi nothing to lose, tidak ada yang terugikan dalam kehidupannya orang iman. Nah, untuk mempelajari dua hal ini, kita harus paham bahwa orang iman itu hakikatnya terikat harusnya dengan sebuah perkara sabar dan juga syukur, para saudaraku sekalian. Sehingga dengan kita terbiasa untuk syukur dan sabar, itu membawa kita terus ingat kepada Allah. Dan dari situ kita mengetahui bahwa kehidupan itu tidak serumit dan sesulit itu. Sebab ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Seperti itu saudaraku sekalian. Memang pada dasarnya kehidupan ini tidak bisa kita kontrol. Ketenangan yang ingin kita raih untuk bisa terus istiqomah dalam ibadah terkadang diambil alih oleh beberapa tekanan-tekanan hidup, seperti tekanan hutang, seperti tekanan relasi antara kawan kerja, kawan kuliah, dan lain sebagainya. Namun yang perlu kita ketahui dari hadis Muslim sebelumnya, terkadang tekanan ini membuat kita lupa bahwa orang iman itu hakikatnya harus terikat dengan sabar dan syukur. Seperti itu. Nah, dengan tahu bahwa kita ini punya peran dalam sabar dan syukur, maka kita harus belajar untuk terus ingat bahwa segala perkara itu datang ke kehidupan kita semuanya baik. Dengan punya kontrol seperti itu, hati kita akan tenang karena bergantung kita adalah kepada
Allah. Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Sebab barang siapa yang dia berpegang teguh keimanannya kepada Allah, dia menyerahkan dirinya kepada Allah dengan kondisi berbuat baik kepada Allah, maka dia sudah berpegang teguh dengan tali yang tepat, tali yang kuat. Maka dari itu para saudaraku sekalian, Allah pun pernah berfirman kepada Uzair tentang perkara kehidupan yang umumnya kita jalani, yaitu ya Uzair, idza aznabta dzamban saghiran fala tanzur ila sigharih wanzur ila man aznabtalah. Wa idza asabaka khairun yasir fala tanzur ila sigharih fanzur ila man razaqak. Wa idza asabaka baliyatun fala ashkuni ila khalqi kama la ashkuka li malaikati idza sa'idat musawik. Jadi Allah berfirman kepada Uzair, wahai Uzair, ketika kamu tertimpa dosa yang kecil atau kejelekan yang kecil, maka jangan lihatlah kecilnya dosa yang kamu lakukan, namun lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa. Dan juga ketika kamu tertimpa kebaikan yang kecil, maka jangan lihat berapa kecilnya kebaikan itu, namun lihatlah siapa yang memberikan kebaikan tersebut. Dan ketika kamu diberikan sebuah musibah atau cobaan, maka janganlah engkau mengadu kepada makhlukku, seperti halnya aku Allah juga tidak pernah menyebarkan kejelekanmu ketika kamu berbuat jelek. Jadi hadis tersebut mengajarkan kita bahwa hal apapun yang kita alami dalam hidup, maka harus kita pasrahkan kembali kepada Allah dengan dua cara yang awal sudah kita bahas mengenai sabar dan syukur. Sehingga dari sabar dan syukur ini membuat kita tahu bahwa orang iman itu memiliki dua hal ajaib yang memang ini identik dengan karakteristiknya orang iman. Dari dua hal tersebut, saudaraku sekalian, kita insya Allah akan bisa memiliki jiwa yang tenang dan bahagia. Yang mana ketenangan dan kebahagiaan itu tidak ada konotasinya yang begitu jelas dengan selalu tertawa dan selalu terbahak-bahak, melainkan innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, jadi orang yang dia sudah memiliki ketenangan dalam imannya, lalu dia bisa beristiqomah, maka nanti hadiahnya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud itu apa? Oh, bukan selalu tertawa, yaitu dia akan memiliki jiwa yang tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa susah, saudaraku sekalian. Jadi dengan adanya kita memiliki syukur dan sabar, maka kita akan meraih ketenangan dan kebahagiaan kita tidak akan jauh-jauh kita ambil. Kebahagiaan kita adalah cukup, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Baik, dari saya cukup sekian. Banyak salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.